Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya. Setelah sebelumnya kita membahas modul 1 dan 2, sekarang kita masuk modul 3 untuk mata kuliah Statistik Pendidikan Pema 4210. Nah, pada modul 3 ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, untuk kegiatan belajar satunya adalah macam-macam bentuk diagram untuk data tidak terkelompok. Nah, ini untuk data tidak terkelompok dulu. Kemudian kegiatan belajar 2 nanti untuk macam-macam bentuk diagram untuk data terkelompok. Untuk data tidak terkelompok ini, apa saja yang akan kita bahas, yaitu apa itu data terkelompok, apa itu data tidak terkelompok. Kemudian kita lihat penyajian data untuk data tidak terkelompok dalam bentuk diagram. Apa saja diagramnya? Kemudian untuk kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi serta OGIF. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk kegiatan belajar 1, yaitu apa saja yang akan kita pelajari di kegiatan belajar 1 ini, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk diagram batang, kemudian diagram lingkaran, diagram lambang, ada diagram garis juga, kemudian ada grafik histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, di sini kita lihat penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu seperti ini ya, jadi dia berbentuk diagram. Diagram ini bisa menggunakan diagram batang ya. Biasanya kita menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori, misalnya tabel jumlah lulusan D3 dan S1 FKIP Universitas Terbuka. Nah, kita lihat jurusan biologi yang D3 ada 27 orang. Nah, jadi di sini kita buat skalanya dulu untuk sumbu Y, kemudian sumbu X-nya kita buat kategorinya. Kategorinya apa saja? Ada jurusan biologi, ada fisika, kimia, dan matematika. Kemudian, karena di sini ada 2 kolom, ada D3 dan S1, maka kita buat 2 jenis diagram batangnya, yaitu boleh kita tandai yang D3 dengan warna yang abu-abu yang lebih terang, kemudian yang lulusan S1 dengan warna abu-abu yang lebih gelap, gitu ya. Nah, misalnya untuk jurusan biologi ada 27 orang. Berarti kita buat diagramnya. Ini kita sampaikan ke 25 lewat sedikit. Nah, di sini batasnya 27. Jadi, biologi ada 27 orang yang D3 dan S1-nya ada berapa ini? Ada 35 gitu ya. Kemudian yang fisika kita baca dari diagramnya. Fisika yang D3 ada 35 lebih sedikit. Berarti ada 36 ya. Kemudian yang S1-nya ada 27. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh diagram batang. Jadi dari data ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Kita menggunakan skala ya. Ini contoh untuk diagram batang, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah diagram lingkaran. Nah, jadi diagram lingkaran ini kita bisa menggunakan, ada 2 jenisnya lagi. Karena berbentuk lingkaran, untuk pembagiannya nanti kita biasanya menggunakan busur. Kita menggunakan sudut lingkaran itu berapa? Satu lingkaran ini sudutnya adalah 360 derajat. Jadi agar besarnya ini proporsi masing-masing bagian ini sama, kita menggunakan proporsinya menggunakan busur. Misalnya yang biologi tamatan nilai UAS mahasiswa FKIP UT jurusan biologi D3 ada 22% nilai UAS-nya. Nah, karena dia 22%,
22% itu berapa ya sudutnya. Jadi bisa kita tentukan nanti untuk ini untuk tugas ya, biar nanti besar proporsi masing-masingnya ini pas, gunakanlah busur. Ini berapa sudutnya? Nah, ini kita peroleh dari busur. Kita tentukan dulu sudutnya ini. Dia ada 22%, jadi 22 per 100 kali 22% dari jumlah mahasiswanya ada berapa gitu ya. Jumlah mahasiswanya misalnya ada 123. Nah, jadi dapatlah nilai yang biologi itu nilainya berapa. Kemudian nanti kita lihat kalau di sini ini misalnya ya, di sini dapat ini sudah persen ya. Nah, 22% itu berapa sudutnya? Kita anggap ini semuanya 100% ya. 100%. Tentu kalau setengahnya adalah 50%. Kemudian di sini 50%. Kalau 22% tentu dikurangi sedikit gitu ya. Nah, itu ini 25% ini kurang sedikit. Nah, itu perkiraannya ya. Kalau 30% tentu dari sini ini sampai ini ya. Jadi 25% itu lebih kalau 30% gitu ya. Nah, itu gambarannya. Jadi nanti tetap menggunakan busur ya untuk yang diagram lingkaran. Kemudian diagram garis. Jadi diagram garis ini digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya digunakan adalah tahun atau bulan ya. Jadi misalnya tahun 80, 81, 82 sampai 86 jumlahnya, jumlah mahasiswa suatu jumlah siswa di SMP 7 itu ada pada tahun 80 itu ada 150 siswa. Pada tahun 1984 itu ada apa nih? 200, di tengahnya 225 ya. Nah, seperti itu. Jadi data ini kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Tuh. Kemudian ada diagram lambang. Diagram lambang ini kita menggunakan lambang. Misalnya 1. Kita menggunakan lambang @ ini. Lambang @ ini, satu lambang @ ini mewakili 300 orang. Nah, jadi misalnya jumlah siswa SMP berjenis kelamin perempuan di Kecamatan B. Kelas 7 ada 1.500 orang, kelas 8 ada 900 orang, kelas 9 ada 600 orang. Nah, semuanya ini kan merupakan kelipatan 300 ya. Jadi, agar lebih gampang kita buat diagram lambang. Nah, 1.500 kita bagi 300 berarti ada 5 lambangnya. Berarti ada 5 lambangnya adalah 1.500. Kemudian untuk yang 900 3, kemudian yang 600 ada 2, seperti itu. Itu untuk mempermudah kita menyajikan data ya. Nah, ini kesimpulannya untuk penyajian data dalam bentuk diagram. Tuh ada diagram lingkaran, kemudian diagram lambang. Ini lambangnya tidak kelihatan ya. Kurang kelihatan, ada gambar orang ini. Kemudian ada diagram garis seperti ini. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang kita tuangkan dalam bentuk seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana? Tadi adalah contoh diagram untuk yang kita penyajian data dalam bentuk data tidak terkelompok. Jadi jelas ini ada berapa, ini berapa gitu ya. Nah, bagaimana jika datanya merupakan data terkelompok? Nah, untuk data terkelompok kita dapat menyajikan datanya dalam dua jenis, yaitu dalam bentuk histogram dan dalam bentuk OGIF. Histogram ini kita bisa buat dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, ini contoh poligon frekuensi. Misalnya
Ini kita mulai dari 60,5. Nah, jadi dia nanti seperti ini datanya. Jadi poligon frekuensinya adalah kita ambil titik tengah masing-masing diagram batang itu. Nah, jadi dia berbentuk poligon seperti ini. Nah, dia berbentuk poligon frekuensi gitu ya. Nah, untuk OGIF, untuk jenis kedua ada OGIF, yaitu ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. OGIF positif ini dia merupakan data frekuensi kurang dari. Nah, ini frekuensi mulai dari kurang dari 60, kurang dari 62 seperti itu ya. Jadi datanya untuk OGIF positif dia datanya akan semakin naik. Kenapa dia semakin naik? Karena dia mulai dari yang kecil sehingga dia datanya akan grafiknya akan naik. Kemudian untuk OGIF negatif dia dimulai dari data yang atau lebih. Jadi yang lebih besar dari sekian tentu semakin lama datanya akan semakin menurun. Ini dinamakan OGIF negatif. Jadi data yang berisi atau lebih itu dia nanti OGIF-nya negatif, dan data yang berisi kurang dari nanti dia menjadi OGIF positif karena datanya akan terus naik. Nah, contoh dari OGIF misalnya ini tabel nilai UAS S1 Pendidikan Matematika FKIP UT. Nah, dia menggunakan nilai UAS-nya kurang dari 61. Yang kurang dari 61 nggak ada 0 ya. Kurang dari 66. Kurang dari 66 ini 60, 80. 66 di sini. Kurang dari 66 ada 4 orang sini. Kemudian kurang dari 71. Kurang dari 71 ada 13 orang. Kemudian kurang dari 76 seperti itu ya. Jadi dia karena dia kurang dari, dia tentu dari yang rendah nanti sampai ke yang tinggi seperti itu. Itu contoh OGIF positif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertemu di kelas pertemuan tatap muka. Silakan dibaca materinya, kemudian dipelajari dan dicatat bagian mana yang kurang paham agar nanti kita bisa berdiskusi secara tatap muka. Cukup sekian dulu tutorial penjelasan modul 3 untuk mata kuliah statistik pendidikan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.